sebagai rangkaian dari kegiatan kita kemarin, dan pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan rekoleksi tenaga pendidik dan kependidikan komunitas pendidikan Yayasan Paulus Makassar. Mendengarkan sosialisasi Renstra dari Pastor Ketua Yayasan, dan tentu kita sudah tahu arah kita ke depannya. Hari ini kita rekoleksi bersama sebagai suatu langkah atau perwujudan bagi kita untuk mendapatkan spirit dalam menjalankan rencana strategis yang sudah kita tahu bersama, ya, yang sudah Rasul Paulus itu. Saya hanya sedikit memberikan pengulangan informasi kalau kita mau belajar tentang siapakah Rasul Paulus yang bisa kita gunakan sebagai rujukan untuk memperoleh gambaran tentang Rasul Paulus. Sumber pertama tentu saja itu adalah tulisan dari Rasul Paulus sendiri. Galatia, Roma, Filipi, dan Filemon, 2 Tesalonika, Kolose, Efesus, 1-2 Timotius, dan Titus. Anda tahu kira-kira untuk yang orang siapa? Yang ingat kepada orang tertentu pribadi siapa? Sini. Ya, Galatia orang atau jemaat? Jemaat, ya. Apa sih spiritualitasnya Paulus? Kita kebingungan, apa? Nggak tahu. Jadi ketika orang minta kita untuk anaknya mau dimasukkan di situ, kita ditanya apa itu Paulus? Kita harus tahu apa yang kita hidupi di yayasan yang kita tempati ini. Rasul Paulus atau nama awalnya adalah Saulus. Ia lahir di Tarsus. Mewah. Jadi bukan tidak Nabi, ya, kalau misalnya jadi Nabi masih sama Nabi masalah berpipi, sama saja mahal. Jadi tidak jadi berpantang dari pemahaman yang mewah. Kemudian ada yang berkuasa. Kalau dulu bicara banyak sekali sebagainya istrinya. Jadi perempuan diciptakan Tuhan begitu, ya tidak semuanya. Tapi perempuan pasti kalau perempuan tidak bicara, dia akan apa? Stres. Makanya sakit kepalanya, makanya dia harus bicara terus begitu ya. Makanya laki-laki jadi suami, kalau istrinya Anda bosan dengar istrinya bicara, Anda begini saja. Oh, ditanya lagi. Karena kalau ditanggapi atas itu bukan bagaimana saya melakukan pertama-tama bagaimana saya kontrol orang, tetapi bagaimana saya mengontrol diri saya. Ya, jadi kita tidak makan, tidak minum, berpantang supaya saya mengontrol diri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan saya kontrol orang, saya mengontrol diri sendiri. Paulus ini di sekolah Filipi ini kita perlu melihat pertobatan bersama, berjalan bersama seperti dalam ayat ini. Kalau kita lihat pertobatan belum ada itu
Paulus menekankan tentang arti cinta kasih yang dimiliki dan dihayati oleh setiap pengikut Kristus. Tongkat itu adalah sesuatu benda yang sangat penting menuntut siapa saja. Kalau kita memakai tongkat, tujuannya supaya kita bisa sampai pada tujuan dengan selamat sesuai dengan cita-cita dan harapan. Ini gambarnya gambar api. Mungkin ada yang tahu, tapi ini api. Api itu melambangkan semangat. Jadi kita sebagai tenaga pendidik maupun pendidikan harus memberikan diri kita semangat untuk menyebarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita tentunya. Di kelompok bapak-bapak gaul memilih benda itu motor, di mana kita sebagai guru Yayasan Paulus adalah kendaraan untuk menggerakkan supaya yayasan kita ini bisa lebih maju ke depannya, karena Cinta kasih, persahabatan, penderitaan, dan pengharapan. Sepasang sendal, refleksinya kami itu karena Rasul Paulus itu senantiasa berjalan berkilo-kilometer untuk mengunjungi jemaatnya dan tidak pernah lelah. Sekiranya pula kita sebagai bapak ibu guru kiranya juga tidak mengenal lelah untuk mengajar anak-anak didik kita. Terima kasih. hanya sebatang korek api. Saya bilang hanya sebatang korek api. Simbol yang kami ambil, walaupun kecil, tetapi dia akan menjadi cahaya ketika kita semua sama-sama memberikan. Ngambil air. Airnya apa mangkoknya? Air. Kadang kita sebagai pendidik mengalami suatu permasalahan yang rumit dalam menghadapi anak kita. Contoh, kalau anak-anak melakukan kesalahan yang fatal, pasti kita emosi kan? Butuh-butuhnya kita untuk air. Kita minum untuk kita jadi untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Lurus ke depan untuk semua. Kalau airnya dari kota Paulus, airnya itu juga untuk mengenai supaya kita juga tenang dalam menghadapi permasalahan. Pak. Perahu menurut kami panggilan hidup kita masing-masing, apakah sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, perahu itu kan ketika di tengah lautan, lalu ada badai, ombak, dan lain-lain, dalam nilai-nilai satu Paulus ada nilai pengorbanan dan kerja keras. Tapi pastor dan bapak ibu, kami kelompok kami memilih gambar pedang. Jadi maknanya ketika kami menggambar pedang ini bisa digunakan dari secara negatif dan juga secara positif. Tetapi di kelompok kami memilih pedang dan memanfaatkannya secara positif, sehingga hal utama yang kami lakukan adalah membuat komitmen di dalam diri kami untuk berbuat positif. Hati itu mengajarkan kasih, kemudian dari salib itu sendiri mengajarkan sebuah pengorbanan. Jadi kita sebagai komunitas Yayasan Paulus Makassar, kita menjalankan pekerjaan, kita melayani dengan penuh kasih dan dengan penuh rela hati, kita berkorban menjalankan semua tugas-tugas kita masing-masing. Terima kasih. Kami menganggap bahwa peserta didik itu sebagai selembar kertas putih. Maka kertas putih itu akan terlihat indah ketika sudah diukir menggunakan pulpen
Ya, kami kepada disiplin dan penerapan nilai agama itu apa namanya? Berdoa. Dasarnya berdoa. Ya. Pertemuan kita sosialisasi ekstra mulai dari kemarin dan refleksi pada hari ini. Lewat doa kita, jadi kita harus selalu seperti kegiatan refleksi ini itu dicas seperti HP, ya, dicas kembali bahwa kita perlu dekat dengan Tuhan. Ya. Tidak seberapa juga